Habis itu kalian klik yang titik 3 seperti ini. Nah, akan muncul coding seperti ini. Nah, untuk codingan pengganti notifikasinya di sini kita sudah siapkan nih untuk teman-teman. Jadi codingnya seperti ini ya, dari option sampai end if. Pakainya yang ini. Kalian bisa pause videonya terus lihat, atau nanti kita bisa taruh codingnya itu di komentar ya teman-teman. Nah, kalau kalian sudah ketik codingnya seperti ini, maka kalian bisa close aja. Di situ kalian bisa uji coba. Misal kita klik add dulu ya teman-teman, terus kita asal dulu buat uji coba aja nih. Terus jabatan juga asal aja. Terus kalian klik button delete-nya. Nah, kalau sudah muncul ini berarti codingnya sudah benar ya teman-teman. Ini kalian bisa klik no aja. Nah, terus kita klik pause dulu. Kalau misalkan kalian masih bingung, mungkin kalian nanti bisa tanya-tanya aja kalian di kolom komentar gitu kan. Iya, betul. Kenapa bisa seperti ini, seperti itu. Jadi kalian gak perlu khawatir teman-teman, kalian bakal dapat rumus atau codingannya di menu deskripsi ataupun komentar teman-teman. Nah, kita kan tadi udah bikin ya untuk notifikasi pengganti hapusnya tuh, yang pakai kalimat sendiri, yakin akan dihapus. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita mau bikin notifikasi untuk pesan duplikasi data. Jadi, misal kalian ketik di sini pakai kode yang sama seperti di tabel sebelumnya. Berarti harusnya kan ada notifikasi ya. Tapi karena belum, maka kita mau bikin itu. Nah, caranya kalian ketik kode jabatan di text box-nya, lalu kita atur nih di property sheet. Kita pilih menu event, terus kita pilih di before update, pilih yang event procedure. Habis itu kita klik yang titik 3. Nah, akan muncul seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk codingnya itu kalian bisa ambil dari sini teman-teman. Ini codingnya untuk notifikasinya. Nah, atau nanti juga kita akan taruh di komentar ya teman-teman. Ini kalian bisa pause dulu. Habis itu kalau sudah, kalian bisa save seperti biasa, lalu close aja. Nah, sekarang kita akan uji coba lagi nih teman-teman untuk notifnya. Terus kita klik 2 kali dulu. Terus kita klik add dulu nih. Kita mau uji cobanya tadi JB01. Nah, akan muncul nih notifikasinya seperti ini. Yang berarti tandanya sudah benar ya teman-teman. Kalian tinggal pencet aja, oke. Yang dimana dia tuh nggak bisa diduplikasi teman-teman. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau misalkan kalian salah ketik kode jabatan yang sama atau kayak gimana, dia bakal muncul notif yang memperingati bahwa kode tersebut tuh sudah dipakai teman-teman. Sudah begitu, kita close aja. Nah, ini nah, setelah kita sudah bikin form jabatan, sekarang kita masuk ke form selanjutnya, yaitu form entry karyawan nih. Nah, di form ini nantinya kita akan menggabungkan 2 entryan tabel dalam satu form. Jadi yang pertama ada form untuk entry tabel karyawan, sama nanti yang kedua ada form untuk entry tabel keluarga. Nah, caranya kita seperti biasa klik create dulu, baru habis itu klik form design. Habis itu kita bisa atur dengan cara bisa hilangkan dulu garisnya, lalu kita bisa tambahkan form header or footer. Nah, kita bisa control save dulu nih teman-teman. Kita form entry karyawan. Habis itu klik OK. Nah, terus kita bikin form lagi nih teman-teman. Karena ini sudah di save, kita bisa close dulu.
Terus kita create lagi form design. Kita seperti biasa atur, hilangkan garisnya, terus kita bisa tambahkan form header or footer. Nah, terus kita mau bikin tampilannya tuh seperti ini teman-teman. Jadi tapi untuk form yang kita mau bikin itu, untuk form entry karyawan, kita mau bikin yang seperti ini teman-teman. Jadi ada ya logonya, terus ada judul form yaitu kayak anggota keluarga, terus ada keterangan juga, dia ada nama anggota, hubungan, terus ada tanggal lahir, tempat lahir, pendidikan, sama pekerjaan. Nanti kita ajarkan, tapi untuk sementara tampilannya akan kita buat seperti ini ya teman-teman. Nah, terus kita bisa lanjut ke form tadi. Nah, untuk form headernya kita bisa taruh tadi gambar logonya. Nah, kita taruh di sini. Nah, terus kita bisa atur nih ukurannya. Sebentar ya teman-teman. Atur dulu. Nah, sudah seperti ini, kita pindahkan ke atas. Nah, terus di sini kita bisa tambahkan label untuk keterangan judulnya nih teman. Tadi itu namanya anggota keluarga. Nah, seperti ini. Kalian bisa ke format untuk mengatur ukurannya seperti ini. Nah, terus kita mau menambahkan nih yang seperti ini teman-teman, nama anggota sampai pekerjaan. Caranya kita atur dulu nih setting untuk formnya. Nah, di menu all kita bisa record source-nya itu kita pilih tabel keluarga. Terus captionnya itu kita bisa pilih anggota keluarga. Terus untuk pop-up tetap pakai no, modalnya pakai no juga. Terus default view-nya itu kita pakai yang continuous first. Nah, sama navigation button-nya kita ubah ke no. Nah, setelah itu kita bisa nih tarik dari tabel sebelumnya dengan klik add existing fields. Nah, kakak lupa kasih tahu kalau ini kalian harus save ya teman-teman. Jadi setelah kalau mau ditarik tabel sebelumnya, kita control save dulu. Terus kita, karena ini mau dibikin kayak subform yang nantinya akan masuk ke entry form entry karyawan, maka nanti kita namainya semisal subform entry karyawan gitu. Nah, terus oke. Nah, setelah di save, kita mau tarik nih di tabel sebelumnya, yaitu yang di tabel keluarga. Berarti kita tinggal klik aja nih add existing fields. Nah, habis itu akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, kalian bisa share aja dari sini ke sini, atau mungkin kalian mau klik satu-satu juga bisa. Nah, nantinya dia akan muncul begini teman-teman, tapi agak berantakan. Bentar ya, kita taruh semuanya dulu nih teman-teman. Nah, kalau sudah begini kita atur dulu ya, biar tidak begitu berantakan. Nah, kalau tampilannya nih udah dirapikan seperti ini, kalian bisa langsung aja save lagi ya teman-teman, jangan lupa. Terus
kita bisa ke form yang tadi teman-teman ya, form entry karyawan. Berarti kita close aja ya. Nah, untuk form headernya sama seperti di tab form jabatan, kalian bisa isi di sini logo, terus ini keterangan juga seperti ini teman-teman. Terus ini cara untuk menambahin ini di detail, kalian bisa form design ini kalian pilih yang namanya tab control yang ini ikonnya, sekalian pencet ini. Nah, ini kalian sebentar. Nah, untuk nama page 4 sama page 5 kalian bisa edit di property sheet di sini ya teman-teman, di menu all. Nah, nanti ini dari next sampai gaji pokok seperti di form sebelumnya ya teman-teman, kalian bisa di atur dulu ininya, formnya nih seperti, bentar lihat dulu ya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi record source-nya, terus caption-nya dia ambil dari karyawan, dan default view-nya pakai single form. Terus, nah ya seperti ini teman-teman ya. Nah, kalau sudah klik yang ini tab control-nya, udah diatur nih biodata karyawan, terus ini anggota keluarga. Nah, untuk munculin ini sama seperti form sebelumnya, kalian tinggal atur setting di form seperti ini ya teman-teman. Dia record source sama captionnya karyawan. Bentar kakak besarkan dulu. Nah, nih biar kalian bisa baca ya teman-teman. Nah, terus dia narik dari tabel itu dari NIK sampai gaji pokok ya teman-teman, sampai foto juga. Nah, terus untuk di tab anggota keluarga nih bisa lihat sendiri, ini diambil dari form sebelumnya yang kita sudah bikin teman-teman. Nah, cara untuk menarik ini gimana sih? Nah, kalian bisa cari di sini di form design yang namanya subform. Mana subform? Nah, subform atau report. Nah, bentar. Semisal di sini, kalau kalian udah klik di sini dan sudah memastikan nih yang di sini kuning, kalian bisa klik subform, terus bisa taruh di sini. Nah, nanti kelihatan nih kita mau pakai form yang mana nih. Tadi kita bikin form subform entry karyawan. Sebentar ya teman-teman. Terus kalian bisa klik next. Terus ini kita bisa namakan ini namanya subform entry karyawan ya teman-teman, atau bebas menurut kalian aja. Terus kita bisa klik next. Nanti muncul seperti ini teman-teman. Nah, ini karena kebesaran kalian bisa atur sendiri ukurannya ya teman-teman. Ini cuma sebagai contoh aja. Kalau sudah begini berarti sudah bisa ditarik ya dari form sebelumnya. Nah, tadi ada yang mau menambahkan? Nah, sama seperti sebelum-sebelumnya nih, di entry jabatan kan ada button-button kayak gini nih teman-teman. Tapi di button ini kita tambah di button printnya. Kalian sama nih klik button dan kalian pilih settingannya tuh seperti gambar yang kita tempel ya teman-teman ya. Nah, untuk add, delete, dan close itu tuh sama banget kayak di entry jabatan settingannya, dari CMD-nya, dari format event-nya. Nah, mungkin yang sedikit berbeda tuh ada di print-nya nih. Print ini kalau di event-nya
dia menggunakan open report, yang dimana dari awal pembuatan CMD itu kita kan tab-nya tuh pakai report ya. Nah di sini kalian bisa ngikutin nih, dan di view-nya karena ini sebagai print, jadi kalian bisa pilih untuk print dari data karyawan tersebut. Nah untuk conditionnya kalian mungkin ketik nick, from, sampai ketemu nick lagi, lalu di Windows modenya kalian pilih yang dialog. Kalau udah, kalian bisa save lagi dan close di sini. Apa kita mau tes uji coba dulu ya Kak Benin ya? Boleh. Jadi kita save dulu nih. Kita coba dulu ya uji cobanya berhasil apa enggak. From entry kan. Nah dia bakal seperti ini teman-teman. Ini bakal narik juga dari tabel yang udah kita buat yang dari awal ini nih, pasti bakal kepake banget di form ini maupun sampai akhir nanti. Di sini kan kita bikin atas nama saya sendiri. Lalu kan di sini tuh belum ada fotonya ya teman-teman ya. Terus gimana sih cara buat tambahin fotonya? Kalian buka lagi desain ya. Yang tadi saya bilang nih yang awal nih, ini bakal kepake banget foto-fotonya. Misalkan kita mau pakai foto saya sendiri, kalian bisa taruh di sini. Oh, kepencet, maaf. Kalian buka insert, kalian taruh di bagian foto ini, kalian atur di menu minus menjadi 3 cm 3 cm, gimana 3 kali 4. Nah, dia bakal otomatis kecil sendiri. Nah, gimana sih nyesuaiin ini biar sama? Kalau misalkan di sini kayak kok kita kepotong Kak, gimana? Kalian bisa buka di property sheet bagian all, kalian pilih size modenya, mau pilih yang zoom atau yang kalau yang straight kan otomatis bakal sesuai nih sama kotak yang kita buat. Terus kita save lagi dan kita coba lagi nih uji cobanya berhasil apa enggak. Nah di sini dia bakal keluar teman-teman, dia bakal keluar dengan otomatis dari biodatanya. Nah misalkan kita mau coba uji coba dari si print ini. Printnya kalian coba. Maaf ini kayaknya belum diubah, kok saya jadi laki-laki ya. Oh my god. Kita coba print. Nah kalau kita udah print dia bakal keluar ini teman-teman. Tapi sebelum itu mungkin kalian tuh belum bisa ya, karena kita tuh perlu banget report karyawannya kayak. Betul. Jadi sebelum kalian coba, kalau misalkan ada keeroran berarti mau nggak mau kita harus bikin reportnya dulu teman-teman. Jadi mungkin untuk kalian saat ini masih belum berhasil. Nah untuk from karyawan udah selesai nih teman-teman. Jadi kurang lebih tuh kayak gitu. Mungkin agak sedikit bingung ya tata letaknya gimana, tapi semoga apa yang kita sampaikan bisa bisa dipahami kalian gitu. Kalau misalkan ada kekurangan ya kita berdua mohon maaf ya teman-teman. Setelah itu oh iya, kalau anggota keluarga kan tadi yang dibilang ke Medin kan dia narik dari kalau design view yang dia ditarik tuh dari ini. Waktu kita menjalankan ini dia udah ada namanya otomatis dan dia jadi istri, karyawan dan lain-lain ya, karena semua ini diambil dari tabel pertama yang udah kita buat ini. Nah otomatis kayak gini, kalau mau ditambah juga boleh nih ditambah, cuma kan karena ini sebagai contoh aja jadi ya udah kita pakai yang seperti ini aja dulu ya teman-teman. Selanjutnya kita bakal bahas tentang form entry rekap absen. absen.